Kita langsung ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, ini laporan dari beberapa titik begitu ya, dari beberapa daerah juga mengatakan bahwa perusahaan ini harus mem-PHK. Perusahaan ini gulung tikar. 5 di sekarang ya? Ada 5. Di Bekasi juga. Terus kemudian di Sidoarjo 8 perusahaan. Banyak ya? Dan harus mem-PHK. Ini sudah pilihan terakhir, Pak. Jadi gini, Mbak. Jadi kalau itu kan kita melihatnya kan kasuistis ya, sporadis informasinya. Ini sebetulnya yang membuat saya agak shock juga nih terus. Kebetulan saya juga masih menjabat di Dewan Pengawasnya BPJS Tenagakerjaan. Jadi kalau kita melihat dari data yang ada, yang masuk dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 14 September, di kami itu mencatat bahwa terjadi klaim pengambilan jaminan hari tua yang dengan alasan mengundurkan diri atau PHK ya. Jadi diambil, betul-betul dia ambil dengan alasan itu jumlahnya 112.142 orang, Mas, dalam waktu 14 hari. Maksudnya apa nih, Pak? Kita bisa kategorikan bahwa orang ini adalah keluar dari perusahaan gitu loh. Orang ini karena dia mengambil share penuh. Tadinya kan kita pikir bahwa ini orang mengambil sebagian, ternyata enggak, dia mengambil secara penuh. Kalau total seluruhan, maksudnya mohon maaf, Ari, maksudnya bukan di PHK. Kita assuming dia itu PHK, dia keluar karena dia mengambil haknya. Jadi kalau dari datanya Pak Sahat dari kementerian kan dapatnya dari dinas. Kalau dinas ini kan sifatnya laporannya itu kan ya kalau orang lapor aja. Tapi kalau di BPJS Tenagakerjaan saat mereka mengklaim JHT, ini kan datanya valid gitu loh, bahwa orang itu mengambil karena di PP 60 itu kan oleh presiden tadinya boleh mengambil sebagian setelah bekerja 10 tahun kan. Betul. Nah sekarang dirubah di PP 60, kalau dia itu dengan alasan PHK mereka boleh klaim semua. Nah inilah yang menurut saya ya, pemerintah juga harus hati-hati loh, kita semua. Belum, ya memang alasannya bisa macam-macam, bisa juga orang ini udah ter-PHK sebelumnya, baru bisa klaim ya, apapun itu kan apapun PHK, apapun alasannya dia mengambil penuh. Asumsi kita bahwa memang dia udah itu haknya dia, berarti dia ambil penuh. Jadi artinya dia ini tidak bekerja lagi gitu loh, karena dia ngambil penuh. Kalau ngambil sebagian dia masih bekerja kan. Kan peraturan yang baru di PP 60 kalau udah 10 tahun boleh ngambil 10% gitu kan. Ini yang kalau yang ngambil 10% itu kita juga ada catatannya 40.489 orang. Tapi ini orang masih bekerja. Tapi kalau yang mengundurkan diri dari PHK 112.142. Tapi tolong dipermudah Pak mungkin kalimatnya Pak Haryadi. Sebelum kembali gini, kita asumsi kemungkinan besar dia PHK. Gitu kira-kira gitu. Dia PHK mengambil haknya. Dia PHK oleh perusahaan kan begitu kan? Iya, dia dan itu kalau kita lihat dari Januari sampai dengan Agustus itu total yang mengambil JHT-nya 594.000. Tapi kalau kita pilah dengan asumsi yang kayak yang tadi 112.000 orang yang dia bekerja 5 tahun ya dan dia berhak mengambil, itu kira-kira jumlahnya 514.000 orang. Tetap Pak ya, mungkin kalau bisa kita lihat mungkin epicentrumnya saat ini adalah mereka di PHK kan. Iya, gitu. mereka dengan apapun alasannya itu keluar. Mereka kan masih harus mendapatkan pekerjaan yang lain. Iya, kan begitu. Ya, jadi saya ingin dalam hal ini untuk sebagai referensi ya, bukannya juga untuk nakut-nakutin, tapi enggak kan datanya bicara begitu. Jadi ada suatu gelombang PHK yang memang cukup signifikan. Yang memang betul kalau tadi misalnya Mbak Nining bilang rasa-rasanya anggota Mbak Nining belum ada banyak pengaruh tuh, tapi data di BPJS-nya kan menyangkut keseluruhan. Jadi kita bisa menjadi referensi lah. Gitu, kira-kira begitu Mas. Jadi intinya adalah cukup serius lah masalah ini. Oke, kita sepakat serius begitu. Ini bahaya nggak sih Mbak Ning? Pabrik-pabrik tadi Sidoarjo, Bekasi, Tangerang juga mungkin. Iya, kalau kita bicara tentang persoalan PHK, tentu dengan situasi kondisi hari ini, di mana buruh menjadi pekerja kontrak dan alidaya atau outsourcing, setiap hari itu sebenarnya terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Nah, tetapi dengan situasi ekonomi hari ini kan paling tidak ini juga menambah daya terhadap ada alasan para pengusaha untuk mem-PHK para pekerjanya kan gitu. Tetapi juga ada juga para pengusaha memanfaatkan untuk mem-PHK pekerjanya untuk mengalihkan dari status pekerja tetap untuk menjadi pekerja kontrak atau outsourcing kan gitu. Nah, inilah sebenarnya dari problem ini kan pemerintah juga harus serius melihat bagaimana persoalan dampak ekonomi ini jangan lagi bahwa buruh menjadi ujung tombak dan kemudian menjadi korban utama dari kebijakan dan kemudian dari para pengusaha. Buruh adalah korban utama Mbak Ning bilang.
Kalau saya melihatnya sekarang pengusaha juga ikutan menjadi korban begitu loh Mbak Ning. Iya, betul ada benar ada pengaruh dari ekonomi ini beberapa pengusaha. Tetapi ada juga pengusaha yang kemudian memanfaatkan situasi ini. Contoh misalkan di anggota Konfederasi Kasbi pasca situasi ekonomi ini kita karena kita memanggil para anggota kita mulai dari tingkat paling bawah bahwa yang di PHK itu karena mereka yang sedang berjuang untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini sering menjadi menjadi alasan para pengusaha dalam situasi ekonomi seperti ini, padahal perusahaannya mampu dan kemudian untuk menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kesejahteraan bagi kaum buruh. Tetapi pemerintah juga harus serius dalam situasi problem ekonomi yang hari ini, rakyat semakin mengecangkan pinggangnya karena perusahaan semua kebutuhan semakin mahal, upah justru tidak terjadi kenaikan, yang justru adalah terjadi termasuk semakin orang tidak punya jaminan keamanan kepastian bekerja karena ada sistem kerja kontrak dan alidayah. Kita kembali melihat situasi saat ini, di mana dolar cukup menguat, kemudian daya beli masyarakat juga turun, perusahaan otomatis penerimaannya juga turun atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan cara yang akan mereka lakukan adalah dengan memutus hubungan kerja para karyawannya. Sebenarnya kan ada beberapa hal sebenarnya kalau mau misalkan itu dibicarakan. Seperti problem apa? dari perusahaan. Misalkan pengurangan dari jam kerja. Selama ini kan buruh dari mulai ketika mereka berproduktivitas mulai dari jam lembur yang panjang banyak, terus kemudian juga sistem shift yang kemudian yang 1, 2, 3 itu kan juga mempengaruhi sehingga bisa misalkan yang selama ini jam lemburnya sampai 100 jam, 80 jam, 40 jam itu bisa dikurangi misalkan gitu kan, tidak langsung bisa PHK. Mungkin misalkan gini, ada faktor misalkan perusahaan ekonomi yang kemudian ketika mereka harus membeli bahan itu dari impor semua kan gitu, ketika mereka tidak mengekspor. Tetapi bagi perusahaan yang kemudian ekspor impor juga tidak menjadi alasan dong untuk kemudian situasi ini dimanfaatkan untuk merubah merendahkan bagaimana melemahkan tentang kesejahteraan kaum buruh, terus kemudian tidak lagi dengan berdalih bahwa untuk merubah status kerja ini kan yang lebih kalau jam kerja dikurangin, buruh menerima tidak kalau salarinya dikurangi juga? Ya, kan tinggal kalau kita bicara misalkan gini, kalau kebutuhan hidupnya semakin tinggi, buruh berproduktivitas itu kan untuk memberikan kontribusi bagaimana persoalan terhadap pengusaha dan bangsa kan pemerintah. Maka ini harus menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk duduk bersama bagaimana memikirkan ke depan sehingga tidak lagi kalau ada persoalan problem ekonomi hari ini kemudian buruh yang selalu menjadi korban utama dari hal itu kan gitu. Baik. Kalau tadi pemerintah saya mendengar ada Pak Haryadi dan Mbak Nining menyebut ada 10 kata pemerintah, berarti pemerintahnya di ujung yang akan menjawab. Nanti ya Pak ya, kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali.